lagi nangkring kayak gitu, saya dilemparin batu kan. Ya namanya juga saya nggak sadar kan, saya sempat berdiri tuh di situ tuh, bingung kok ada yang lempar batu kan. Nah, tiba-tiba di kepala saya nih ketetesan darah kayak gitu, ketetesan darah, dan nyampe ke hidung itu bau banget bu darahnya bu. Nah saya lihat kan ke atas kan, ternyata bener bu, itu cewek. Cuma dalam posisi saya tuh nggak sadar, nggak sadarnya tuh kayak kadang kalau sadar tuh saya pemberani, kalau nggak sadar tuh kan saya takut ya, saya sedikit takut banget itu yang ngeliatin dia gitu ya. Tapi saya ya mau gimana lagi bu dalam situasi kayak gitu kan. Saya ambil batu, batu yang kan dekat sungai kan itu ada batu gede ya bu ya, saya lempar aja. Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya di mana kampungnya itu diteror. Kampung itu terletak di daerah salah satu kota di Jawa Barat dan mengalami teror yang cukup mengerikan. Kita langsung sapa aja kepada narasumber kita. Apa kabar, Mbak? Ini ya, Mbak Mariam. Iya. Mbak Mariam, ini ceritanya terornya teror apa nih, Mbak? Teror yang dialami oleh satu kampung di daerah Bogor yang gak bisa saya sebutin namanya. Ya itu terornya itu benar-benar luar biasa banget. Itu tahun berapa itu langsung? Pokoknya perumahan itu kan udah lama sejak berdirinya ya. Jadi kalau misalnya setiap 3 tahun sekali selama 2 bulan full di hari-hari tertentu itu pasti ada teror. Ini terornya malam, pagi, siang, sore? Pagi ada, siang ada, sore ada. Pokoknya udah ibaratnya udah dicatat sama para tokoh lingkungan di kampung Begitu ya. saya. Berarti ini perkampungan atau komplek nih? Perumahan atau apa? Perkampungan. Dibilang perumahan tapi suasananya kayak kampung. Tapi itu sebenarnya perumahan, cuma ada di kampung. Iya. Berarti kan kalau kampung kan tempatnya jauh-jauh nih, Mbak. Kalau perumahan kan pasti deket-deket tuh. Iya, tapi ada di lingkungan perkampungan. Oh gitu. Oke, Mbak Mariam, tunggu dulu sebentar. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke, Mbak Mariam bisa Disclaimer ya, jadi kampung ini saya rahasiakan, tapi saya udah mendapatkan izin untuk meng-up dari kisah nyata dari kampung ini. Saya udah dapat izin Bu dari lingkungan sekitar. Jadi awalnya gini Bu, akhir-akhir ini tuh kampung saya itu kena teror yang dilakukan oleh entitas yang berupa dibilang kuntilanak tapi kok mirip pocong. Oh, Tapi dibilang pocong tapi mirip kuntilanak. kan beda kuntilanak pocong. Jadi kalau menurut penuturan warga dan apa yang saya lihat itu, jadi dia sosoknya wanita, namun kayak pakai berkerudung gitu kayak pocong gitu. Oh, oke. Dan itu mukanya hancur, jelek banget. Dan anehnya sedekap kayak gini kayak pocong tapi bawahnya itu kayak ininya dasternya kuntilanak kayak gitu. Oh, Dan saya bingung menjelaskannya entitas itu tuh apa gitu, tapi memang ulahnya tuh dia lagi. Nah dari situ memang perumahan yang saya tepatin itu, kampung saya itu memang udah lama berdirinya. Ada yang bilang dari tahun 80, ada yang bilang dari tahun 90. Dan memang dulunya kata warga-warga sekitar itu memang itu perumahan. Jadi ada salah seorang pemegang saham itu perumahan itu mati Bu, disantet oleh koleganya sendiri. Jadi daripada terbengkalai itu perumahan diambil alih tuh oleh Pemkot, pemerintah kota. Daripada terbengkalai kan, soalnya di Bogor itu kan banyak perumahan atau kafling yang ibaratnya terbengkalai kayak gitu kan. Memang itu Bu, setiap 3 tahun sekali, bahkan 2 bulan full
di hari-hari tertentu itu pasti sudah tahu itu jadwalnya teror dari dia itu. Bahkan orang-orang di sana memang ya Bu ya, saya dan warga sekitar yang di kampung saya itu memang udah dirembukin gitu, udah kayak bikin bukan sayembara kayak rapat gitu, ini membahas tentang teror ini. Karena kan semakin memang dari dulu tuh Bu, katanya dari tahun 90-an 95-an itu memang udah terjadi teror kan. Jadi orang-orang terdahulu mencatat kegiatan ibaratnya yang dilakukan oleh entitas ini gitu. Ibaratnya kita meminimalisir gitu biar nggak parah-parah banget. Karena soalnya Bu, sebelum diadain rembukan kayak gini Bu, itu rumah warga Bu, salah satunya tuh ada yang digedor sore sampai tembok belakang dapurnya itu hancur, sama anak kecil tuh dijahilin sama entitas ini. Karena yang terkenal di situ tuh orang-orang pada manggilnya tuh Mbah Kunti maksudnya. Nah, udah seperti itu, pernah ada kejadian di tahun 2012, kan waktu itu kan saya masih SMP ya Bu ya. Jadi maaf ya agak vulgar ya. Jadi ada bapak-bapak, sebut aja yang namanya Bapak Sandi. Dia itu habis pulang ngeronda, nggak tahu kenapa tiba-tiba pulang sebelum subuh, barangnya dia tuh nggak bisa layu Bu, jadi berdiri terus. Karena kesakitan, nahan sakit yang luar biasa, akhirnya dia pulang ke rumah, lari ke rumah minta tolong sama istrinya. Anak-anak sama istrinya tuh panik karena itunya tuh berdiri terus, gak tahu kenapa. Terus menurut kejadian itu ada warga yang mengatakan ke saya, selain barangnya berdiri terus, kakinya itu kayak ditarik uratnya kenceng banget, dan itu beliau nggak sadarkan diri, dan terjadilah kesurupan Bu. Pas kesurupan itu si Bapak Sandi itu bilang kalau misalnya di dalam keadaan kesurupan nih, Bapak Sandi ini kayak seolah-olah perempuan bilang kayak gini, saya benci bapak ini tolol, dia bilang gitu. Bapak ini suka buang air seni sembarangan tempat, bahkan di tempat saya suka ngejilat air mani bapak itu. Coba tuh Bu, ngomong seperti itu. Nah akhirnya semua warga tuh jadi pada tahu gitu kalau misalnya bapak itu tuh suka kayak gitu, secara tidak langsung sembunyi-sembunyi kayak gitu. Ibaratnya tahu kan sendiri kan Bu ya, laki-laki kan ada kelainan, jadi warga tuh pada tahu semua tentang Bapak Sandi itu karena dalam kondisi dia kesurupan kan. Nah abis setelah itu Bu disadarkan kan, tetap nggak bisa Bu, tetap nangis, bener-bener nangisnya tuh kayak perempuan suaranya, padahal kan suara bapak-bapak kan ngebas, dia suaranya tuh kayak perempuan, bener-bener nangis banget. Nah habis itu Bu, pemuka agama di sana kan, di perumahan saya itu kan banyak golongan ya, ras, suku, agama, maupun Hindu, Buddha, agama Islam, Kristen, Katolik, pokoknya semua ada di situ, di kafling itu. Dipanggil tuh Bu pemuka agama semua kan, gak ada yang mempan Bu, gak ada yang mempan. Dan akhirnya salah satu ibaratnya pemuka agama dari Islam, ya sebut aja dibilang ustadz tapi dia orang pintar gitu ya, orang pintar lah ibaratnya, bilang kayak gini, kamu kalau misalnya nggak mau pergi, saya panggilin loh satu anak, maksudnya saya gitu. Karena memang Bu, sebelum itu kita tarik ulur dulu ya Bu ya, di tahun 2011 si entitas ini tuh pernah bermusuhan sama saya. Kan SMP itu kan saya 2011 kan saya masih SMP. Memang salah saya sih Bu, jadi kan saya kadang ke rumah bapak saya pulang malam Bu, ke kampung ibu saya tuh saya pulang sendiri kan. Nah lewat sungai kan, jadi di kampung saya itu kan ada sungai, saya lewat di situ sendiri. Nah saya belum tahu lah berita gencar kalau misalnya setiap 3 tahun sekali itu ada teror gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau misalnya di hari itu ternyata ada teror kan. Saya lewat tuh Bu, ternyata entitas itu ada di atas pohon gitu, sama ngelemparin saya batu kan. Saya nyariin lah, soalnya di perumahan saya itu Bu nggak ada angkot. Bentuknya kuntilanak ya? Bentuknya itu yang tadi saya sebutin,
kuntilanak. Dia demen banget bu nangkring, apalagi nangkring di pohon pepaya. Dia demen banget itu. Lagi nangkring kayak gitu, saya dilemparin batu kan. Ya namanya juga saya nggak sadar kan, saya sempat berdiri tuh di situ tuh, bingung kok ada yang lempar batu kan. Nah, tiba-tiba di kepala saya nih kececasan darah kayak gitu, ketetesan darah, dan nyampe ke hidung itu bau banget bu darahnya bu. Nah saya lihat kan ke atas kan, ternyata bener bu, itu cewek. Cuma dalam posisi saya tuh nggak sadar, nggak sadarnya tuh kayak kadang kalau sadar tuh saya pemberani, kalau nggak sadar tuh kan saya takut ya, saya sedikit takut banget itu yang ngeliatin dia gitu ya. Tapi saya ya mau gimana lagi bu dalam situasi kayak gitu kan. Saya ambil batu yang kan dekat sungai kan, itu ada batu gede ya bu ya, saya lempar aja, bodoh amat kena apa enggak tuh. Nah dari semenjak saat itu mungkin entitas itu tuh kesel kali sama saya. Jadi pas setelah saya lempar pakai batu, saya lari tuh bu, lari ke rumah nenek saya. Terus kata nenek saya gini, kenapa lari? Iya itu ada mbak kata saya kan gitu ya. Lu ketemu mbak di mana? Itu dekat kali, lu kenapa lewat kali, kata nenek. Ya Jam habis berapa? mau gimana lagi, jam 12. Jam 12 malam? Iya 12 malam. Saya diomelin sama nenek saya, lagi lu ngapain, kalau misalnya mau ke tempat bapak lu jangan pulang malam, kalau mau tuh pulang pagi, jangan pulang jam sekarang. Kan udah dikasih tahu sama tokoh lingkungan kalau pagi itu boleh berkeliaran jam 6, subuh aja tuh jarang ada yang berkeliaran karena masih ada si mbak itu. Pokoknya pada takut tuh bu. Jangankan itu ya bu ya, di perumahan saya itu bu, jam 4 sore aja tuh udah sepi banget, karena memang di daerah ibaratnya tuh wetan banget gitu, utara Pelosok. banget, itu pelosok banget. Nah akhirnya jadi bu, semenjak kejadian itu ya bu ya, di tahun 2011 itu, nah pas kejadian kesurupan di tahun 2012 itu, jadi entitas itu tuh menyimpan rasa dendam gitu ke saya karena saya timpuk pakai batu itu. Jadi pas pemuka agama itu bilang, nanti saya panggil lo ya si Mariam, dia bilang gitu. Enggak, saya benci sama anak itu, terkutuk anak itu. Dia bilang kayak gitu karena mungkin dendam banget kali ya bu ya. Terus dibilang lagi, ini kamu mau keluar apa enggak, kalau misalnya nggak mau keluar saya panggilin, ini beneran saya nggak bohong. Akhirnya bu udah tuh dibaca-bacain, dia takut kan mau dipanggilin saya, keluar sendiri tuh bu si entitas itu tuh. Nah akhirnya setelah itu si Pak Sandi ini sakit bu, setelah kejadian itu sakit banget, dia sampai 2 bulan dia sakit. Mungkin gara-gara nggak kuat kali ya fisiknya masuk. Karena nih bu ada kejadian lagi, jadi kan dihimbau para anak-anak kecil tuh nggak boleh keluar lewat jam 4 sore. Pokoknya jam 4 sore itu minimal harus masuk semua ya kan, karena kalau lewat dari jam 4 sore, jam 5 sore masih ada di luar, itu bakalan diculik, terus bakalan dijairin. Pernah bu kejadian ada anak kecil bu ya, umur 6 tahun, cowok, dan memang itu bandel banget itu anak. Dia nggak mau masuk padahal udah dikasih tahu sama ibunya, dan nggak tahu kenapa mungkin entitas itu lewat kali ya, si Mbak Kun itu lewat, itu di batu. Katanya, kata menurut anak kecil itu bilang, aku dipukul sama cewek pakai batu sampai berdarah. Pas dilihat CCTV itu memang bukan orang beneran gitu, memang kayak berbentuk wanita tapi nggak ada kakinya gitu, jadi kayak melayang kayak gitu. Dan itu bener-bener ngetimpukin pala itu sampai bocor itu anak. Terus pernah kejadian, jadi kalau misalnya kita tuh harus waspada bu, kalau maghrib itu wajib waspada sama sebelum subuh tuh. Karena kenapa? Karena kalau misalnya itu dia suka berpindah tempat bu, dari satu ke tempat yang lain, tapi nggak berani keluar dari perumahan itu. Pokoknya sekeliling perumahan itu
itulah pokoknya dia di situ. Nah jadi setiap rumah warga itu kalau bisa tuh wajib berjaga, karena kenapa, tembok dapur itu bisa retak dipukul sama dia. Dan Kuat itu banget. kuat banget bu, tapi pas dicari pelakunya tuh nggak ada. Nah udah kayak begitu pernah kejadian suara ledakan gas bu, tapi pas dicari pusatnya tuh padahal itu siang ya bu ya, siang jam 12, jam-jam sekarang lah ibaratnya. Pas dicari pusatnya itu suara nggak ada apa-apa bu, nggak ada ledakan gas, maksudnya realnya itu nggak ada. Dan ternyata dari situ bisa disimpulkan oleh tokoh masyarakat kalau misalnya kedatangan dia itu pasti ada suara ledakan. Nah menurut cerita yang beredar ya bu ya, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau misalnya, jadi kan di kampung saya itu ada sungai. Nah agak jauh, masjid itu agak jauh. Nah sungainya itu dulunya tuh lebar banget. Nah di samping sungai itu ada satu rumah yang sekarang nih udah rata sama tanah. Dan dulu katanya itu rumahnya dari si Mbak Kun itu, Cewek ini. Jadi entah ada yang bilang dia bunuh diri, terus ada yang bilang dia dibunuh di situ. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya dia tuh kayak terseret sama lelembut gitu di sungai itu. Ada yang mengatakan seperti itu bu. Jadi untuk sekarang itu sungai makin lama makin mengecil bu, karena di samping sungai itu bukan ini kan, jadi ini rumahnya dia, ini sungai kan. Nah di samping rumah ini nih dibuat kafling lagi, perumahan lagi. Nah rumahnya dia itu yang dulu tuh bu, itu masih ada tembok-temboknya bu. Nah katanya dia sering banget di situ. Jadi mungkin para warga menyimpulkan itu mungkin dulu rumahnya dia kali. Sampai sekarang tuh bu. Nah bahkan kemarin pun saya ke rumah ibu saya sekitar 2 hari yang lalu, itu ibu saya tuh bilang kalau misalnya mau pulang jangan malam-malam, kalau bisa sore jam 4. Karena alhamdulillah banget bu, pas kemarin itu pulang ada acara. Coba kalau nggak ada acara, saya nggak berani, mungkin pulangnya besok pagi, karena udah ada himbauan gitu. Jadi di sana tuh bener-bener karena susah bu, udah diadakan pengajian, udah segala macem kegiatan rohani lah dari agama apa manapun gitu, nggak bisa itu pergi, emang udah di situ. Ada pernah anak kecil mungkin nakal kali ya di matanya Mbak Kun itu, dimasukin di tower bu. Hah? Dimasukin di tower, anak kecil kan, dia lagi main di masjid. Nah masjid itu kan masih sekitar sungai itu kan, tapi agak jauh tuh. Entah dia di situ Mbak Kunnya atau gimana, itu anak kecil dipindahin di dalam tower. Tadinya lagi main di Ketemunya di halaman, mana? di dalam tower. Enggak, maksudnya ketemunya gimana? Ketemunya gini, jadi ibunya itu, ya salah ibunya, anaknya tuh dilepasin gitu aja, nggak diperhatiin. Nah ibunya tuh ini anak saya kemana ya. Nah ada yang ngeliat, bu anak ibu tuh tadi main di daerah masjid, coba lihat CCTV-nya. Pas lihat CCTV-nya bu, itu terakhir di situ, dan rekaman selanjutnya tuh buram. Takutnya kan diculik atau gimana, tapi ibunya punya feeling anak saya masih di sekitaran sini. Yang namanya feeling orang tua kan kuat ya bu ya. Dicari tuh bu ke pelosok masjid tuh, sampai ke lantai 2 masjid, ternyata di dalam tower. Untungnya towernya kagak ada airnya bu. Lagi ngapain dia? Lagi tidur. Oh ya Allah. Coba tuh bu, Umur berapa? umur sekitar 4 tahunan. Coba kalau misalnya marbot nyalain itu air, mati tuh anak di situ, gak ada yang tahu. Terus juga kalau si Mbah Kun ini suka banget mecahin gelas orang. Jadi dia hobi banget bukan nemplok ya, jadi kayak singgah di rumah orang terus pindah lagi. Nah misalnya di rumah orang itu ada gelas ya bu ya, ditaruh di depan. Misalnya dia lupa nih, yang punya rumah lupa naruh gelas ke dalam,
taruh di depan, itu suka banget dia mecahin. Terus besoknya itu gelas pecah, sering banget kayak gitu. Terus juga malam ya, apalagi malam Jumat tuh ibu, dia sering banget ngetok pintu, tapi nggak beri salam bu, cuma ngomong kayak gini doang, Pak, Bu, bukain dong. Oh sering banget ya kayak gitu. Terus ada juga dia nggak bilang kayak gitu, menurut pengakuan orang lain di sekitaran perumahan itu, dia bilang itu si Mbak Kun itu kalau misalnya datang ke rumah saya cuma tau kan pintu kan bu, di kayak gitu, nggak ada suara. Pas dicek CCTV burung. Banyak bu yang lihat penampakan si Mbak Kun ini, dari anak kecil sampai saya pun udah pernah diliatin, sampai orang-orang terdahulu juga sering banget diliatin. Pernah ada yang ngerekam nih bu ya, pakai HP dari kejauhan, itu memang jelas bu, tapi anehnya disimpan nih bu, rekaman nih bu, besoknya mau diunjukin ke warga, itu HP-nya tuh tiba-tiba tuh mati bu. Makanya kata saya, ya ampun, kok terornya sampai sesadis ini. Dan itu masih berlanjut sih bu sampai sekarang. Kalau nyeritain si Mbah Kun ini nggak akan pernah ada habisnya, karena ada aja tingkah lakunya. Segala ternak warga dimakan sama dia. Dimakan. Misalnya ini ada ayam, ada kambing, itu dimakan. Masa? Iya dimakan. Gimana caranya? Jadi ada warga, dia punya kandang kambing. Itu dia lupa atas himbauan dari warga kampung. Kalau misalnya udah dikasih tahu di hari, misalnya nih di hari Kamis itu si Mbak Kun pasti datang, harap hati-hati. Nah dia lupa bu. Nah dia bilang katanya malam-malam itu sekitar jam 1 itu kambingnya dia tuh ribut banget. Biasanya kan kalau kambing kata dia tidur ya, kambing, sapi, dia punya tuh ayam tuh ribut banget. Nah pas dicek, dia ngakuin, gua ngeceknya telat, dia bilang. Pas dia lihat malam itu juga bu, sekitar 3 menit ke depannya, lah nggak ada bu palanya itu kambing. Ngeri banget ya. Iya, cuma palanya dong yang diambil. Ini kan terornya ini berlangsungnya kan cukup lama. Dari tahun berapa mulainya? Menurut pengakuan warga sih dari tahun 95. Tahun 95, sekarang 2024. Lama banget itu, berapa tahun? Ada 30 tahun, 29 tahun ya. Iya. Nah itu sampai sekarang masih ada? Masih ada. Gangguannya sama? Sama. Itu satu kampung ada berapa rumah? Sekitar ada 300-an. 300 rumah, lumayan loh, banyak. Dan itu semuanya diganggu sama dia? Iya, banyak yang nggak betah. Itu ganggunya sampai bisa satu rumah atau dia cuma berkeliaran di sekitar lingkungan? Berkeliaran, semau dia aja ngikutin arah angin. Jadi kalau misalnya nih rumah A udah datengin, ntar di malam berikutnya rumah B, gitu. Pokoknya selama 2 bulan full, di hari-hari tertentu pasti. Terus kalau di hari lain nggak ada dia? Nggak ada. Jadi kita udah punya catatan sendiri gitu, pokoknya harinya itu tetap sama. Ngeri juga ya. Iya, makanya itu bu, kemarin tuh saya baru pulang itu bu dari kampung saya ya kan. Kata mama saya, aku pulang jangan malam-malam, ntar ketemu Mbak Kun lu, dia bilang gitu. Soalnya dia suka buat orang keder bu. Jangankan warga yang sekitar gitu ya, orang lain berjualan bu malam-malam, tukang sate tuh bu, kasihan banget bu, ditumplakin bu gerobaknya sama dia. Entah ada dendam apa gitu ya, dia sakit hati apa dia dulu sewaktu hidup gitu ibaratnya. Oh itu paling parah sih bu. Itu mungkin gimana maksudnya? Jadi nih ada orang jualan sate. Nah itu mungkin habis ngelayanin orang atau gimana kan, dia nongkrong tuh bu di situ tuh deket kayak pos ronda kayak gitu kan. Ya namanya juga tukang sate sambil main HP kali ya, ibaratnya ngurangin rasa takut atau bosen sendirian.
Nah awalnya tuh katanya ada yang beli perempuan, dikiranya orang situ kan, karena tuh tukang sate baru pertama kali ke kampung saya. Ternyata itu orang pas dilihat mukanya tuh nggak ada, dan itu tiba-tiba gerobaknya itu langsung diginiin. Tapi suara gerobak yang jatuh itu kedengeran Bu, makanya pada itu paling parah sih Bu, asli. Jadi ini sebutlah entitas atau kuntilanak ini emang dia meneror 300 rumah yang ada di lingkungan situ ya. Iya, Dan sampai sekarang dari tahun 95 sampai sekarang masih ada. masih ada. Hadirnya sewaktu-waktu. Iya, Nggak siang, nggak malam, nggak sore. Iya. nggak Dan- nggak kenal waktu dia. Dan Mbak pernah nemuin ya, Pernah dan nemuin. nimpuk dia. Terus ini kan kayak film-film ya, Iya dibilang film tapi kenyataan. kayak film Pimak Tapi itu kenyataan Bu, dan kelihatannya. dan ini belum pernah terblow up gitu sebelumnya, karena memang saya juga wajib izin juga kan sama lingkungan, boleh nggak atau gimana. Kemarin aja tuh saya kirimin video kan, dan saya bilang ke teteh itu, teh ini saya kirimin video, lihat aja deh. Ih kok tempatnya serem banget. Iya, dia suka banget di lampu itu duduk di situ, kadang berdiri. Ada Bu, nanti paling dikasih unjuk videonya. Terus saya bilang kalau misalnya sepi saya nggak bakal mau ngerekam, karena ini rame saya jadi mau ngerekam. Kok di rame juga dia berani tampil ya? Berani Enggak, nongol? dia berani nongol, tapi sayanya ngerasa aman gitu kalau misalnya kalau misalnya ada orang, saya ngerasa aman gitu, karena kan biasanya kan sepi. Jam 5 aja udah sepi banget kok, itu bener-bener. Ngeri juga ya. Iya, Jadi berarti sampai sekarang ya udah given aja ya, terima Iya. aja udah. terima aja. Bahkan kalau misalnya sewaktu-waktu nih Bu, kan jadi kan di lingkungan itu kan selalu ngadain rapat ya, jangan sampai perumahan ini tuh kosong gitu, karena kalau misalnya kosong terbengkalai itu dia makin merajalela gitu. Makanya bener-bener dijaga banget ya, kalau bisa ditutupin gitu, biar orang tuh yang beli rumah itu tuh nggak takut gitu. Memang rumahnya murah-murah Bu di situ Bu. Murah-murah tapi ternyata ada teror itu ya. Iya, ada teror itu. Mungkin ada lagi yang cerita yang paling seremnya Mbak? Yang paling serem menurut saya sih ya itu ngancurin tembok itu tuh Bu. Itu paling serem banget itu, karena tembok dapur orang itu hampir mau rubuh tuh gara-gara dia. Jadi entah rumah dari tersebut ngomongin dia atau gimana gitu ya, karena orang entitas itu tuh sensitif banget, kayak orang ngambekan, orang pundungan kayak gitu Bu. Lucu juga ya. Iya, nggak boleh diomongin. Terus datang seenaknya dia, nggak kenal waktu Bu. Kalau mau pagi, kalau misalnya mau sore. Itu bahkan pohon pisang nih Bu ya, pohon pisang tuh tiba-tiba tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tumbang sendiri. Itu gara-gara dia itu. Oke Mbak, mungkin ini pengalaman yang paling cukup aneh ya, di Iya. satu daerah diteror bertahun-tahun, sementara si hantunya atau jinnya ini nggak bisa diusir ya, Nggak bisa. dia ada di mana-mana gitu Iya. kan. Malah makin jadi Bu, dikasih sesajen nih Bu ya, malah makin jadi. Gak jelas. Iya, nggak jelas itu setan ibaratnya kan. Iya. Maunya apa? Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak Mariam udah sharing pengalamannya di sebuah kampung di Bogor ya, Iya, di Bogor. dan Pelosok agak Bogor. pelosok ya, dan itu ternyata juga bukan dibilang kampung juga karena perumahan ya Mbak ya. Iya, perumahan. Sampai sekarang terornya juga masih. Oke Mbak Mariam, mungkin bisa buat teman-teman yang lain ya, kita sharing-sharing aja untuk menghibur lah teman-teman semua. Makasih Mbak Mariam. Iya. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.